Kalau misalnya kita berada di daerah yang pegunungan seperti ini, salah satu alternatif yang paling bisa masuk itu adalah dari Icon Plus. Karena Icon Plus adalah PLN, maka dimanapun ada tiang listrik, di situ Icon bisa masuk. Oh, luar Dan biasa. kelebihannya itu ya, infrastruktur itu langsung sampai ke kita, Pak. Kalau kita di Asifa ini, alhamdulillah, kita diberikan kelebihan itu dengan Icon itu, kita sambungan koneksi ke Asifa ini, kita ada backup, jalur backup. Oh, jadi ada backupnya ya. Secara service level agreement kita meningkat, diberikan service level agreement yang lebih oleh Icon, sehingga ketika satu link down, kita up yang link yang lain. Memang kedepannya trennya itu adalah sifatnya adalah kita menggunakan managed service. Kalau kita managed service itu memang kan kita sudah terlepas dari maintenance. Insya Allah ini salah satu program yang sedang kita jajaki kemungkinan-kemungkinan kedepannya. Oke. Tadi berarti bisa sewa laptop, sewa PC, sewa AC gitu ya. AC. Wah, luar biasa nih Icon Plus selama ini. Icon Plus the best lah untuk Asifa ya. Sudah 11 tahun, luar biasa ya. Halo Netikon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat berjumpa kembali dalam acara podcast Icon Talks. Welcome to Icon Talks, inviting the most iconic people. Senang sekali rasanya saya Asep Imanugraha bisa hadir dan menjadi pembawa acara dalam acara podcast kali ini. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah membangun generasi cerdas dan pendidikan berkualitas transformasi digital di SMKIT Asifa Boarding School Subang bersama PLN Icon Plus. Namun teman-teman Netikon, sebelum kita melanjutkan acara podcast kali ini, bagi teman-teman Netikon yang belum subscribe channelnya PLN Icon Plus, silahkan segera klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk like, comment, and share kepada teman-teman Netikon lainnya. Teman-teman Netikon, di era yang semakin canggih dan terhubung secara digital ini, pelanggan tidak hanya menginginkan produk atau layanan yang berkualitas, namun pelanggan menginginkan pengalaman yang lebih personal dan juga lebih relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Sehingga hal ini mendorong untuk munculnya konsep pendekatan yang lebih berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented approach, di mana hal ini menjadi landasan utama bagi banyak perusahaan untuk menciptakan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Pendekatan ini bukan hanya sekadar menawarkan produk dan layanan yang berkualitas, tetapi bagaimana perusahaan bisa lebih mendengarkan, memahami dan merespon keinginan serta kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat dan juga tepat, mulai dari interaksi sehari-hari, kemudahan akses layanan, hingga menghadirkan solusi yang disesuaikan untuk setiap individu, dan semua ini bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan mendalam dengan pelanggan. Sahabat Netikon, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kami perwakilan dari pengurus Yayasan Asifa Al-Khairiyah di Subang, di mana Yayasan Asifa Al-Khairiyah di Subang ini sudah menggunakan layanan dari PLN Icon Plus kurang lebih selama 13 tahun. Untuk itu kita akan langsung berkenalan dengan narasumber kita setelah hadir, yaitu Bapak Agus Nur Purwanto ST selaku Kepala SMKIT Asifa Boarding School Subang. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, teman-teman Netikon, sebelum kita membahas bahasan yang akan kita perbincangkan di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan profil dari Pak Agus sendiri. Menurut informasi yang kami dapatkan, bahwasanya Pak Agus kurang lebih sudah sekitar 15 tahun di Yayasan Asifa Al-Khairiyah, mulai dulu sempat menjadi guru TIK, kemudian juga wakil kepala sekolah bagian pelayanan sumber belajar, kemudian juga pernah jadi staf IT Yayasan Asifa, hingga akhirnya di tahun 2023, beliau didaulat atau diamanahi menjadi Kepala SMKIT Asifa Boarding School Subang. Luar biasa teman-teman Netikon, dan langsung saja Pak Agus,
Ya. Insya Allah kita akan membahas pengalaman Yayasan Ashifa yang kurang lebih sudah menggunakan layanan Icon Plus ini selama 13 tahun ya Pak Agus ya? Ya, kita mulai pakai Icon itu 2013. 2013. Baik, 2013. sebelum kita menggali tentang pengalaman menggunakan layanan Icon Plus ini, mohon mungkin Pak Agus bisa sedikit menjelaskan atau menceritakan profil dari sekolah yang Pak Agus pimpin saat ini, yaitu SMK IT Ashifa Boarding School Subang. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman Netikon sekalian, terima kasih atas waktunya nih, Kang Aiman. Kita diberi kesempatan untuk ngobrol, kita saling bertukar pikiran ya. SMK IT Ashifa Boarding School berdiri tahun 2023. Berarti sekarang kita baru satu angkatan. Kemudian SMK IT Ashifa Boarding School juga berada di bawah naungan dari Yayasan Ashifa Al-Khairiyah. SMK IT Ashifa Boarding School terletak di Kabupaten Subang, di Kecamatan Jalan Cagak, di Desa Kumpai. Yayasan Ashifa Al-Khairiyah sendiri berdiri, Kang Iman, itu dulu tahun 2003. 2003 itu yayasan berdiri, awalnya kita bergerak di bidang sosial aja. Kita bergerak di bidang sosial, kita bangun masjid, alhamdulillah. Sampai sekarang Yayasan Ashifa Al-Khairiyah ini sudah membangun lebih dari 1.000 masjid. Se-Jawa Barat ini. Sudah lebih dari 1.000 masjid. Nah, 2006 lah baru kita di Yayasan Ashifa Al-Khairiyah terpikirkan untuk mendirikan bidang pendidikan. Bidang pendidikan di awal 2006 itu ada SMP IT Ashifa Boarding School. Kemudian 2007, 2008 kurang lebih, saya lupa, 2008 itu kita membangun SMP IT Putra, kemudian 2009 SMA, kemudian 2017 itu kita bangun kampus 2, 2023 kita bangun kampus 4 ini. Betul. Kampus 4 ini ada SMK IT Ashifa Boarding School berada di kampus 4 Yayasan Ashifa Al-Khairiyah. Betul. Gitu. Berarti udah kurang lebih Yayasan Ashifa ini berdiri sekitar 21 tahun. Iya, 21 tahun. 21 tahun. Ngomong-ngomong ini muridnya sudah berapa banyak sekarang, Pak Agus? Untuk seluruh murid di Ashifa Boarding School ya, di Yayasan Ashifa Al-Khairiyah, Ashifa Boarding School yang berada di bawah naungan yayasan itu, kurang lebih sudah ada 5.000 murid yang itu berasal dari mana saja, Pak? 5.000 murid itu kita alhamdulillah hampir di seluruh Indonesia ada. Kemudian dari luar negeri pun ada. Kita ada murid yang asli dari Thailand pernah ada, kemudian juga kita ada dari Jepang, dari Qatar gitu. Luar biasa ya. Berarti ini murid dari berbagai penjuru di Indonesia dan juga dari luar negeri. Dari luar negeri. Nah, sekarang kalau staf pengajarnya sendiri itu ada berapa, Pak Agus, di Ashifa? Untuk Yayasan Ashifa Al-Khairiyah ini jumlah pengajar dan pegawai ya semuanya seluruhnya itu ada sekitar 1.200. 1.200 pegawai. Wow, luar biasa ya. Sudah 21 tahun dengan 5.000 murid, kemudian 1.200 pegawai. Nah, SMK sendiri tadi berarti di tahun 2023. Masih newbie ya, masih baru nih. Mungkin bisa sedikit menceritakan bagaimana profil SMK IT sendiri. Kenapa Yayasan Ashifa mendirikan SMK, Pak Agus? Ya, jadi sebelum saya menjadi kepala sekolah SMK itu, saya diminta oleh pengurus yayasan itu sebagai manajer IT, sebagai manajer IT di yayasan. Nah, ketika saya jadi IT itu banyak tuh kita menerima permohonan anak-anak magang SMK, anak-anak magang SMK. Yang kita rasakan anak-anak magang itu, anak-anak magang dari SMK itu mereka masih apa bahasanya tuh mentah ya, masih mentah terhadap keilmuan. Jadi kadang-kadang kalau kita tahu gitu di anak-anak magang itu ya mereka hanya di sini tuh anaknya jurusan RPL misalnya. Harusnya kan ketika magang mereka mengerjakan hal yang sifatnya dengan RPL berarti coding atau bikin program. Tapi yang ternyata yang terjadi ketika anak-anak itu magang itu ternyata keilmuannya masih belum sampai. Nah, akhirnya dengan pengalaman itu, dengan pengalaman yang sudah ada, akhirnya yayasan berpikir, udah kita bikin SMK, tapi dengan kualitas yang lebih tinggi, dengan kualitas yang lebih baik lah. Harapan kita, anak-anak SMK IT Ashifa Boarding School itu ketika mereka magang, ya mereka memiliki sebuah portofolio yang bisa ditawarkan kepada perusahaan tempat mereka magang. Kalau sebagai DKV, kita ada 2 jurusan SMK itu, ada jurusan, kalau sekarang kalau di kurikulum Merdeka itu PPLG, kalau dulu RPL, kemudian yang kedua adalah DKV. DKV ini kalau dulu namanya multimedia. Nah, kalau RPL berarti ketika mereka magang, harapan kita ya ketika mereka magang itu ya mereka mengerjakan proyek aplikasi gitu.
Kalau DKV juga sama, ketika mereka magang ya mereka punya proyek-proyek yang sifatnya adalah keilmuan mereka. Tidak lagi mereka magang itu ya, kalau dulu kan ya ada ya jurusan PPLG kerja magang jadi tukang ketik, PPLG nggak magang jadi tukang yang tidak relevan dengan keilmuannya. Berangkat dari situlah maka yayasan berpikir kita bikin SMK dengan kualitas lulusan yang ditingkatkan. Kurang lebih begitu. Kalau melihat tantangan ke depan zaman sekarang yang era digital begitu ya, SMK IT Ashifa Boarding School ini untuk visi misinya lebih ke arah mana Pak Agus mungkin untuk ke depan tadi portofolio dari lulusan murid SMK IT Ashifa sendiri? Ya, kita memiliki tagline ya. SMK IT Ashifa Boarding School ini memiliki tagline ahli IT berkarakter Islami. Ahli IT berkarakter Islami, luar biasa. Nah, jadi kita pengen bahwa anak-anak ini ahli IT, tapi juga mereka memiliki karakter yang Islami. Jadi mereka memiliki teknologi, tetapi juga tidak melupakan keimanan dan ketakwaan mereka. Iya, jadi seimbang gitu. Teknologi dan juga Islami begitu ya, luar biasa. Nah, penggunaan layanan dari Icon Plus sendiri ya, tadi informasinya sudah sejak 13 tahun yang lalu. Udah lama gitu. Yayasan Ashifa menggunakan layanan dari PLN Icon Plus ini. Bagaimana perjalanan sampai melabuhkan hatinya Yayasan Ashifa memilih layanan dari PLN Icon Plus? Silakan Pak Agus. Ya, Net Icon sekalian, teman-teman Net Icon. Kita di Ashifa dulu saya di Ashifa sejak tahun 2009. Ketika saya datang itu kita hanya menggunakan internet kalau dulu itu internet broadband juga bukan, apa ya dulu namanya saya lupa. Internet rumahan lah di Ashifa yang kekuatannya hanya sampai 3 mega. Dan itu di-share untuk pegawai yang waktu itu ada sekitar 60 orang. Nah, itu lumayan berat. Kemudian kita beralih kepada provider yang lain tuh. Tahun 2010 atau 11 saya lupa, 2011 kita beralih kepada provider yang lain yang menawarkan bahwa ada infrastruktur yang sampai ke kita. Walaupun nggak sampai ke kita ternyata, hanya sampai di daerah Jalan Cagak. Dan itu dari Jalan Cagak ditembak menggunakan radio ke kita. Dan itu pengalaman kita buruk. Dan itu radio karena kita di pegunungan, Ashifa itu di pegunungan, jadi banyak petir. Dan radionya itu sering kena petir, Pak. Aiman gitu. Radio sering kena petir, jadi gangguan banyak. Akhirnya kita memutuskan, kita coba nego pada provider. Bisa nggak sampai sini? Oh bisa, sampai sini. Tapi ternyata ketika ada gangguan, luar biasa. Kita harus menghubungi sampai 4 perusahaan. Ribet gitu ya? Ribet luar biasa. Kita hanya maka pada tahun 2013 datanglah tiket kita itu dari Icon Plus. Oke, 2013. Dari Icon Plus. Ya, dari Icon Plus luar biasa nih Net Icon. Jadi kalau misalnya kita berada di daerah yang pegunungan seperti ini, salah satu alternatif yang paling bisa masuk itu adalah dari Icon Plus. Karena Icon Plus adalah PLN, maka dimanapun ada tiang listrik di situ Icon bisa masuk. Oh, luar biasa. Dan kelebihannya itu ya infrastruktur itu langsung sampai ke kita, Pak. Infrastruktur kabel fiber optik langsung ke kita. Jadi ketika ada komplain, ketika ada kendala gitu, kita harus langsung direct ke Icon. Tidak lagi harus melalui perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Langsung gitu. Service excellent lah. Service excellent. Luar biasa ya. Dari 2013 berarti sudah sekitar 11 tahun 11 ya. 11 tahun. Kalau bicara tentang spek yang digunakan oleh Yayasan Ashifa dari PLN Icon Plus ini seperti apa Pak Gus? Ya, alhamdulillah kita bertahap ya. Ketika dulu kita tahun 2013 itu masih kisaran hitungannya megabyte. Saya lupa berapa. Terus sampai ke sekarang kita berkembang terus. Kita dari mulai 100 mega, 200 mega, 300 mega, sampai pada akhirnya saat ini kita menggunakan bandwidth yang kita pakai dari Icon itu 1 gigabyte. 1 gigabyte? 1 gigabyte. Oh, cepat sekali baru ya? 1 gigabyte untuk kita share untuk 4 kampus. 4 kampus. Untuk digunakan oleh 1.200 pegawai. Dan kebetulan di SMK IT Ashifa ini kan anak-anaknya jurusan IT. Dan mereka juga, kita juga ada program One Student One Laptop. Jadi anak-anak ini belajar langsung menggunakan laptop. Nah, ketika mereka menggunakan laptop berarti mereka menggunakan internet. Dan alhamdulillah so far selama ini kita juga sangat terbantu dengan Icon. Dengan Icon yang dengan sambungan yang stabil, dengan sambungan yang cukup, ya karena kita corporate gitu kan. Kemudian pelayanan juga, SLA-nya juga. Kalau kita di Ashifa ini alhamdulillah kita diberikan kelebihan itu dengan Icon itu kita sambungan koneksi ke Ashifa ini kita
ada backup, jalur backup. Oh, Jadi ada backupnya ya. secara service level agreement kita meningkat, diberikan service level agreement yang lebih oleh Icon, sehingga ketika satu link down, kita up yang link yang lainnya. Oh, ada cadangan. Ada cadangan gitu. Betul, Ini luar biasa pelayanan dari Icon. Ya. Alhamdulillah. Nah, berarti di seluruh kampus, di 4 kampus di Asipa ini, di semua ruangan begitu terkoneksi dengan internet Icon Plus ini berarti betul. ya. Kalau di SMK IT sendiri, di SMK IT Asipa Boarding School yang baru 1 tahun ini, sudah semua ruangan? Sudah semua ruangan kita menggunakan WiFi, kita juga siap ruangan kelas juga ada CCTV untuk memantau dan lain-lain. Semuanya berbasiskan menggunakan providernya dari Icon. Luar biasa. Dan mungkin kolaborasi ini sudah terjalin dari 2013, kemudian di SMK IT Asipa ini, yang ruangan yang lebih dominan atau dalam program layanan dengan Icon Plus ini, kira-kira ada di ruangan-ruangan tertentu atau memang semuanya? Semuanya kita memberikan ruangan. Jadi kita membuat sebuah program anak-anak ini, harapannya itu mereka tidak hanya terpaku belajar itu hanya di kelas. Betul. Jadi kita siapkan beberapa spot-spotnya di SMK. Jadi mereka bisa pakai laptop di mana ada di beberapa spot yang itu bisa terkoneksi dengan internet dari Icon Plus. Luar biasa ya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya, mohon maaf Pak Agus, terkait dengan kecepatan internet dan juga stabilitas jaringan memberikan dampak langsung pada efektivitas pembelajaran digital. Tentunya ini SMK IT Asipa Boarding School gitu ya. Apalagi tadi jurusannya ada 2 ya, ada RPL dan DKV. gitu. Bagaimana stabilitas dari jaringan layanan Icon Plus sendiri ini? Ya, kalau RPL kan mereka harus koneksi ke server ya. Karena kan mereka harus deploy aplikasi. Kemudian apalagi DKV mereka harus upload misalnya ada beberapa pembelajaran yang membutuhkan internet cukup besar, seperti ada pembelajaran live streaming, kemudian juga ada pembelajaran yang sifatnya adalah podcast dan lain-lain. Nah, ini butuh koneksi internet yang stabil. Sejauh ini alhamdulillah nih, sebelum SMK berjalan pun kita ada di Yayasan Asipa ada departemen bagian media, humas dan media yang banyak menggunakan layanan-layanan dari internet dari Icon Plus. Selama ini alhamdulillah tadi saya sampaikan cukup stabil. Bahkan kita pernah ada sebuah momen ketika waktu masih COVID kan ya. Kita ada 4 kampus, kita ada rapat kerja pengurus yayasan, rapat kerja umum yayasan, itu kita menggunakan berbasiskan online. Ada yang di kampus 1, 2, 3, 4 semua online menggunakan fasilitas jaringan dari Icon, dan itu luar biasa. Stabil ya. Sangat stabil. Walaupun kadang-kadang nih, mohon maaf kalau saya pribadi gitu ya, ketika ada lampu mati, kemudian hujan besar, lampu mati gitu kan, kalau alhamdulillah sih menurut informasi di Asipa ini pakai genset jadi tidak ada listrik mati. Itu jaringan internet juga aman ya dari Icon Plus ini ketika ada hujan besar dan sebagainya begitu, guys? Alhamdulillah sejauh ini tadi yang saya sampaikan, karena kan memang ada service level agreement, betul, SLA yang jaminan diberikan oleh Icon Plus. Ada jaminan sampai, bahkan Icon Plus memberikan jaminan sampai 97%. Jadi kalau kurang dari 97% maka akan ada penalti atau apapun. Dan sejauh ini belum pernah sampai lebih atau kurang dari 97% untuk support dari Icon terhadap layanan internet ke Asipa. Nah, luar biasa ya. Dan teman-teman Netikon ya, kita masih berlanjut ini sudah selama 13 tahun Yayasan Asipa menggunakan layanan Icon Plus. Tadi sudah disampaikan pengalamannya dari Pak Agus. Mungkin selain layanan dari internet, layanan internet Icon Plus ke Yayasan Asipa, barangkali ada program-program kolaborasi lainnya dari Asipa dengan dari Icon Plus ini mungkin Pak Agus? Ya. Untuk saat ini kita ada 2 layanan ya yang kita provide dari Icon Plus. Yang pertama adalah layanan tadi internet, yang utama itu ya, layanan utamanya dari internet. Kemudian yang kedua kita ada layanan untuk branding ruang kelas. Branding ruang kelas. Kita alhamdulillah kita sudah bekerja sama untuk branding ruang kelas dengan Icon itu tahun ini 1 kelas. Insya Allah kalau tidak ada halangan tahun depan ada 1 atau 2 kelas tambahan yang akan kita kerjasama dengan Icon untuk branding kelasnya. Karena memang kan kelas untuk anak SMK, anak itu agak beda dengan kelas anak SMA ataupun MA gitu ya. Kita karena memang SMK adalah praktek, jadi kita setting atau desain ruang kelasnya adalah ruang kelas seperti semi office. Semi office. Kita semi office, jadi
semi kantor perkantoran. Jadi membiasakan atau membuat anak-anak terbiasa dengan suasana kantor. Nah, ini Icon menjadi mitra yang tepat untuk membuat branding kelas yang memang Icon adalah perusahaan yang cukup bonafit, maka kita bekerja sama dengan Icon. Sementara ini berarti ruangan kelas dulu gitu ya. Ruangan kelas. Mungkin tahun depannya bisa kolaborasi untuk branding ruangan yang lain mungkin Pak Agus begitu ya. Betul. Terima kasih nih Icon Plus. Kemudian apakah ada rencana untuk peningkatan layanan atau inovasi baru yang diharapkan dari PLN Icon Plus ke depannya, Pak Agus? Kira-kira. Sebenarnya udah ada beberapa penjajakan yang pernah kita lakukan dengan teman-teman dari Icon Plus. Salah satu yang memang cukup menarik dan ada peluang, walaupun memang masih kita pertimbangkan itu adalah terkait dengan managed service. Jadi di Icon Plus juga pernah kita dapat tawaran untuk program ataupun produk berupa managed service. Managed service itu adalah kita menggunakan fasilitas Icon berupa bisa laptop, bisa printer, bahkan bisa AC dari Icon Plus itu yang sifatnya adalah kita sewa. Sewa kepada Icon. Jadi kalau kita sewa managed service itu bukan hanya sewa, tapi termasuk managingnya. Sudah disambungkan dengan IoT. Jadi kita bisa mantau terhadap AC bisa dari manapun menggunakan Internet of Things tadi. Nah, ini kemudian ada sewa laptop, PC dan printer. Jadi memang kedepannya trennya itu adalah sifatnya adalah kita menggunakan managed service. Kalau kita managed service itu memang kan kita sudah terlepas dari maintenance. Insya Allah ini salah satu program yang sedang kita jajaki kemungkinan ke depannya. Oke. Tadi berarti bisa sewa laptop, sewa PC, sewa AC gitu ya. Wah, luar biasa nih Icon Plus ya. Kalau managed service itu kita nggak perlu mikirin lagi maintenance. Maintenance. Udah semua di cover oleh. Karena biaya perawatannya juga lumayan cukup besar ya. Lumayan cukup besar. Kita lumayan bisa hemat dari sisi biaya maintenance. Ya, mudah-mudahan bisa terjalin kolaborasinya. Amin. Nah, selanjutnya barangkali Pak Agus sedikit menceritakan bagaimana apakah ada perbedaan nih provider Icon Plus dengan provider-provider yang lainnya, apa yang dirasakan oleh Pak Agus sendiri selaku waktu itu pernah jadi manajer IT juga langsung gitu ya, dan sekarang di SMK itu Ashifa. Bagaimana perbedaan dengan provider yang lainnya? Perjalanan berarti 11 tahun ya, kurang lebih. Perjalanan 11 tahun itu perjalanan yang tidak sebentar. Kita kerjasama dengan Icon. Banyak provider yang menawarkan. Banyak banget provider yang menawarkan kepada kita. Kita hanya minta satu sih sebenarnya kepada provider yang menawarkan ke kita. Bisa nggak ada infrastruktur yang sampai kepada kita? Langsung. Jadi kalaupun ada kabel itu nggak lewat perantara lagi yang lain, tapi langsung ke ruang server kita atau ke ruang data center kita. Selama ini kalau di area seperti Ashifa yang pegunungan, itu hanya 2 provider sebenarnya. 2 provider. Satu lagi Icon, satu lagi ada provider yang lain. Tapi memang dari sisi benefit, harga dan yang lainnya sampai sejauh ini Icon masih yang terbaik. Masya Allah. Icon masih yang terbaik. Maka ketika ada banyak yang masuk, kita tanya itu tadi, bisa nggak ada infrastruktur sampai sini? Oh bisa Pak, tapi dengan perusahaan yang sama, dengan perusahaan Bapak gitu misalnya nawari. Oh enggak Pak, kita kerjasama dengan ABC. Oh enggak, saya udah pengalaman. Saya sampaikan tadi, kita udah pengalaman dengan ada infrastruktur langsung masuk ke kita, tapi dengan kerjasama beberapa perusahaan itu ribet ya. Tapi kalau dengan Icon ya kita langsung urusannya dengan Icon. Oke. Nah, tadi itu salah satu perbedaan, walaupun tadi baru 2 yang bisa tembus ya dari penawaran dari Ashifa sendiri. Cuma tetap selama ini Icon Plus the best lah untuk Ashifa ya. Sudah 11 tahun, luar biasa ya. Teman-teman netizen ya, selanjutnya ini kita akan bahas mungkin dari Pak Agus sendiri yang sudah 11 tahun secara membawahi di bidang IT di Ashifa. Mungkin ada harapan-harapan untuk Icon Plus ke depan seperti apa kira-kira Pak Agus? Saya sangat berharap sekali bahwa sejauh ini sebenarnya sudah cukup secara overall secara umum pelayanan Icon Plus terhadap Ashifa sudah cukup baik. Kalau nggak baik mungkin kita nggak bertahan ya sampai 11 tahun ini lamanya. Karena ada beberapa kompetitor yang sudah masuk ke kita dan sejauh ini juga cukup kooperatif, cukup dialogis ya, kita ngobrol dengan teman-teman di Icon Plus itu cukup baik. Harapannya ke depannya memang ya lebih meningkatkan
kualitas dari layanan, kemudian memperbanyak juga layanan yang memang bisa kita rasakan gitu. Yang utama mah mudah-mudahan banyak sering dapat bonus gitu ya. Dari bonus tuh dari katanya bonus. ya. Dapat bonus gitu ya, luar biasa. Ya, tapi memang satu hal yang menarik ya. Ini saya sampaikan juga, satu hal yang menarik dari Icon Plus itu adalah di Icon Plus itu kita pernah ditawari service namanya on demand. On demand. On demand itu jadi dimanapun kita berada, kita minta dilayani terkait dengan kebutuhan internet, itu Icon bisa memfasilitasi. Luar biasa, Dengan kapasitas minimal yang kita bisa dikasih free. Nah itu, mudah-mudahan ini ada tambahan lagi nanti kasih free-nya. Ya. Kode tuh, kode. Gitu sih. Ya harapan kita sih kerjasama ini lebih berlanjut terus, kemudian juga pelayanan-pelayanan. Walaupun secara teknis, karena saya orang teknis juga ya, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir overall Icon masih yang terbaik sampai saat ini. Icon Plus yang terbaik menurut Pak Gus ya. Dan insya Allah kerjasama ini akan terus tidak hanya 11 tahun ini, tapi selama-lamanya selama Asifa berdiri, insya Allah kerjasama yang produktif tentunya. Amin. Tidak hanya menguntungkan untuk Asifa dan juga menguntungkan untuk Icon Plus sendiri. Luar biasa. Baik Pak Agus, nampaknya atau masih ada yang mau disampaikan Pak Agus di sesi kali ini, pada podcast kali ini mungkin terkait dengan layanan Icon Plus? Ya, anak Icon sekalian, saya ingin ngobrol terkait dengan SMK aja ya, terkait dengan SMK IT Asifa Boarding School. SMK IT Asifa Boarding School tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa SMK IT Asifa Boarding School memiliki tagline ahli IT berkarakter Islami. Kenapa kita mengedepankan karakter Islami? Karena ketika orang sudah memiliki kecerdasan di sisi teknologi, ketika tidak diseimbangkan dengan kecerdasan dari sisi ruhiyah atau keimanan dan ketakwaan, itu bisa menjadi sebuah mata pedang yang bisa salah digunakan. Makanya kita di SMK IT Asifa Boarding School ini kita memberikan keleluasan anak-anak menggunakan gadget, menggunakan gadget baik laptop, kemudian juga anak-anak juga menggunakan handphone, walaupun dengan waktu yang terbatas kalau untuk handphone. Kalau untuk laptop digunakan selama mereka belajar dari pagi sampai dengan sore, bahkan ada belajar malam juga mereka menggunakan. Harapannya anak-anak ini bisa produktif, kemudian mereka juga bisa lebih leluasa untuk mengamalkan ilmunya. Bahkan ketika ada proyek-proyek yang sifatnya terbuka untuk di Asifa ataupun di luar, kita sering beberapa kali melibatkan anak-anak, sehingga anak-anak bisa lebih mengasah skill. Tadi saya sampaikan bahwa kita ingin anak-anak lulus dari SMK IT Asifa ini menjadi orang yang berdaya dan siap untuk menerima tantangan dari dunia luar, di dunia industri. Dan untuk mendapatkan tantangan di dunia industri, biasanya mereka yang ditanya itu adalah jam terbang. Perbedaan antara setiap kemampuan seseorang, setiap kemampuan orang, skill itu dinilai dari jam terbang. Boleh dia lulus S2, dia boleh lulus S3, tapi ketika tidak memiliki jam terbang, maka dia akan kalah dengan orang yang lulusan SMA tapi memiliki jam terbang tinggi. Karena jam terbang ini yang akan membuat anak-anak ini atau orang itu menjadi lebih memiliki skill. Itu yang membedakan kan, kalau secara logika orang tua dengan anak yang masih kecil pasti beda. Kalau orang tua mah udah pengalaman. Apa yang belum dialami anak-anak ini udah dialami dengan orang tua. Begitu juga dengan anak-anak ini, kita buat anak-anak ini banyak pengalaman dari sisi skill, sehingga ketika mereka lulus dari Asifa, lulus dari SMK, mereka sudah siap. Oh, saya udah pernah tahu kok dunia industri seperti apa. Seperti itu kurang lebih. Luar biasa, terima kasih Pak Agus ya. Dan saya kira sudah tepat nih SMK IT Asifa Boarding School memilih Icon Plus, di mana tantangan zaman ke depan yang semuanya era digital, serba canggih semuanya, dan itu tentunya butuh support internet yang 24 jam ya, tidak terganggu stabilitas jaringannya. Dan sementara ini dan insya Allah selama-lamanya mungkin ya, kerjasama Icon Plus dengan Yayasan Asifa akan senantiasa terjalin. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Agus atas waktunya. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun teman-teman Netikon. Pergi sekolah membawa tas, melewati jalan yang mulus. Jika ingin generasi cerdas dan pendidikan berkualitas, pilih saja produk layanan PLN Icon Plus. Saya Asep Iman Nugraha, sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.